netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih netizen? Seperti biasa kita akan membawakan informasi yang tentunya menarik untuk netizen di rumah. Tapi sebelum Fania bagikan informasinya, Fania mau tanya dulu nih, partner Fania itu kabarnya gimana sih hari ini? Jadi Cema gimana kabarnya? Luar biasa dong, kabarnya baik banget ya. Apalagi hari ini kayaknya ada yang berbeda nih. Biasanya kan memakai setelan jas ya kan. Iya, bener Rapi banget, tapi sekarang pakai banget. outer biasa. Bener Karena banget. biar lebih santai aja membawakan beritanya ya kan. Apalagi hari itu beritanya menarik banget. Karena ada klarifikasi, ada foto-foto keluarga yang hilang. Nah, dan ada juga ulang tahun dari para selebriti. Itu dia. Nah, pasti pada kepo kan netizen di rumah. Daripada kelamaan, kita langsung lanjut aja nih baca informasi yang pertama. Informasi pertama datang dari siapa sih, Cema? Nih, kita langsung baca artikelnya di belakang ya. Oke. Ayo, artikelnya mana nih? Ini dia. Iya. Nah, Dewi Persik ungkap penyebab cerai. Kalau jadi istri uangnya diambil terus bagaimana katanya. Waduh, Waduh. ini tuh memang udah jadi salah satu berita yang pasti ditunggu-tunggu sama netizen nih. Karena kan dari kemarin tuh konfliknya selalu kayak gitu ya. Bener banget. Dan netizen di rumah juga banyak banget yang nggak tahu nih sebenarnya ada apa sih permasalahannya, seperti apa sih permasalahannya sampai bercerai. Itu dia. Soalnya kan kita nggak pernah tahu nih kondisi hubungan mereka itu seperti apa sebelumnya. Terus tiba-tiba bercerai gitu aja. Iya, makanya itu pasti kan ini pada kepo. Jadi kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Iya. Nah netizen, ini pasti netizen di rumah udah menduga-duga nih kalau misalnya si Dewi Persik ini akan bercerai dengan suaminya. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau permasalahan sebelumnya itu tuh katanya barangnya yang diambil, barangnya Dewi Persik yang diambil lagi sama suaminya. Dan juga ada hal-hal lainnya yang selalu menjadi perselisihan antara mereka berdua. Tapi kalau menurut Cem sendiri gimana tuh Cem, kalau misalnya lo punya pasangan tapi kayak selalu minta duit itu dari lo terus gitu loh Cem, itu lo bakal putusin atau kayak tetap lanjutin aja karena ya namanya pasangan tuh harus support dari nol sampai sukses gitu, atau gimana Cem? Kalau menurut Cema pasangan tuh harus saling support ya dari nol ya kan, tapi tetap harus seimbang, jangan sampai hanya satu orang yang dirugikan. Ya kan, kalau misalnya kita lihat statement dari Dewi Persik sendiri, katanya dia mengungkapkan nih isi hatinya. Kalau ternyata perceraian ini gara-gara masalah uang, ya kan? Uangnya Dewi Persik yang sering diambil katanya, gitu kan? Dan bahkan ada penjelasan dari Dewi Persiknya sendiri nih, kalau misalkan Dewi sering banget memberikan uang untuk usaha, ya kan? Senilai berapa M, tapi gak ada ujungnya. Ya seperti yang kita tahu juga ya, kalau memang pekerjaan suaminya sendiri itu kan memang sebelumnya manajer ya. Jadi kan yang otomatis kalau manajer dari Dewi Persik kan ya dapat duitnya juga dari Dewi Persiknya sendiri gitu. Betul. Jadi ya gimana dia mau mendapatkan penghasilan, kecuali mungkin ternyata suaminya punya side job sendiri, jadi kayak nggak perlu ketergantungan sama Dewi Persiknya. Cuman balik lagi ya, kalau memang keputusannya untuk berpisah, jadi ya moga-moga hubungan tetap baik, bisa silaturahmi ke depannya. Bener banget ya kan, kayaknya semakin panas ya berita ini. Ya udah kita lihat kali ya. Komentar dari para netizen seperti apa sih menanggapi Dewi Persik yang sudah mengungkapkan faktanya ya kan di balik perceraian ini. Nih komentar pertama datang dari Jenny Faye. Allah itu sudah tutup aib kalian, kenapa kalian membukanya katanya. Gak apa-apa saling membuka ya kan, biar netizen gak penasaran, biar tidak menimbulkan fitnah di sana ya kan. Karena terlalu banyak netizen di luar sana yang terlalu menduga-duga gitu kan. Kenapa dan bagaimana sih kronologisnya, sekarang udah dijelaskan semuanya. Jadi ya udahlah ya, walaupun itu bisa dibilang aib ya kan. Iya, bener juga sih, maksudnya dari awal juga katanya nggak mau saling buka-bukaan gitu kalau misalnya ternyata uang suaminya itu dari Dewi Persik ya. Tapi ujung-ujungnya ketika berpisah, DP-nya juga malah menyebarkan semua isi dari suaminya yang ternyata pakai duit dia semua gitu. Jadi sebenarnya manusia tuh gimana sih? Ya gimana sih? Namanya juga manusia ya, pasti ada salahnya. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya, datang dari Inel Vito. Dia bilang katanya resiko nikah sama pengangguran Mbak Dewi. Aduh, sebenarnya bukan pengangguran kok, tapi manajer Mbak Dewinya sendiri. Cuman ya namanya manajer Mbak Dewi, penghasilannya juga pasti dari Mbak Dewinya nggak sih? Benar, jadi kayak saling ya kan. Jadi kayak muter aja di situ. Mungkin di sini yang membuat kesalahpahaman ya kan, karena dari pihak Angganya sendiri dia nggak punya pekerjaan yang benar-benar dari dirinya sendiri gitu, masih ikut sama orang. Ya udahlah ya netizen ya, yang penting semuanya udah beres nih sekarang ya, mudah-mudahan prosesnya juga dilancarkan ya kan. Benar banget. Kita lihat komentar terakhir, kira-kira masih julid apa kayak gimana ya. Datang dari Aulia Rizli, semangat mami, doakan mendapat jodoh lagi yang
pekerja keras, dan tanggung jawab. Dan sukses terus Reski, lancar job off air dan on airnya katanya, lancar bisnis, lancar semua ya kan. Lancar semuanya. Ini kayaknya banyak banget fans Dewi Persik di luar sana yang mendoakan Dewi Persik tetap semangat ya kan untuk untuk bekerja, memenuhi kebutuhannya. Karena kan kita tahu sendiri nih kalau misalnya Dewi Persik itu salah satu wanita yang benar-benar tangguh gitu, berjuang banget ya kan. Dia tidak mengikuti kata orang, mengikuti dirinya sendiri. Ya mudah-mudahan dengan adanya keputusan yang baru ini bisa memulai hari barunya Dewi Persik juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan jodoh yang lebih baik juga tentunya. Betul. Oke, kita lanjut nih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari siapa sih, Dewa? Langsung kita bacakan artikelnya saja ya di belakang. Arya Saloka hapus foto istri dan anak di Instagram. Netizen, ada apa katanya? Waduh, ini salah satu aktor yang Fania sukai juga nih. Tapi ada apa ya ini? Apakah mungkin ada hubungannya dengan pasangan partnernya? Nah, itu kan. Nih, daripada penasaran langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, ada apakah gerangan ya kan? Tapi Arya Saloka sudah memberikan klarifikasinya. Katanya untuk menjaga privasi dari anak dan istrinya. Tapi yang saya aneh kenapa sih baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu ya kan? Karena kan kita tahu sendiri Arya Saloka tuh lagi naik-naiknya dalam satu sinetron ya kan, gara-gara satu sinetron. Itu harusnya dari semenjak sinetron itu udah di private dong foto-fotonya. Tapi kenapa baru sekarang? Ada apa? Sebenarnya kayak masih belum masih belum puas gitu mendengar klarifikasi dari Arya. Benar banget. Ada something misterius yang terjadi ya. Karena kalau misalnya memang pribadi yang pengen private, kenapa nggak dari dulu gitu loh, kenapa baru sekarang, benar kan? Dan apalagi dengan gosip-gosip yang sudah beredar sebelumnya, itu membuat netizen jadi makin kayak, waduh ada apa nih? Ada apa sih? Kayak kepo banget ya kan sama permasalahan ini gitu loh. Dan dengar-dengar katanya kalau misalnya Instagram istrinya pun juga akhirnya menghapus fotonya Arya Saloka. Wah, ini menjadi sebuah topik yang sangat menarik ya. Kira-kira netizen pada komentar apa sih soal berita ini? Kita langsung bacain aja kali ya, Cem. Komentar netizen tuh pada komentar apa sih? Di belakang sini sudah ada. Yang pertama ada siapa? Nih, komentar dari Heni Natalia. Dihapus bukan ada apa-apanya. Arya lebih suka anak istrinya tidak terlalu di-up di media katanya. Gimana ya? Tapi kayaknya banyak banget ya netizen yang masih penasaran ya kan dibalik terjadinya penghapus antara foto di Instagram ini ya kan, karena nggak lazim juga ya kan satu keluarga tiba-tiba menghapus fotonya gitu loh, foto pasangan, foto anaknya. Padahal kan kalau kita udah tahu sendiri kan, netizen udah tahu lah istrinya kayak gimana dan anaknya seperti apa gitu. Jadi kayak cuma juga kalau dihapus sekarang. Iya benar juga sih, karena kan kecuali kalau misalnya sebelumnya memang orang-orang nggak tahu nih kalau Arya Saloka ternyata punya istri. Nah itu kalau di private ya udahlah gitu. Ini kan pasti karena udah tahu semua. Jadi ketika dihapus justru malah menjadi pertanyaan bagi netizen nih, ada apa? Ada apa? Nah, oke, kita langsung baca lagi aja nih komentar selanjutnya datang dari siapa sih? Di sini langsung datang dari Kinta_448. Dia bilang katanya justru bukan dihapus tapi dipindah tempat. Sensasi. Waduh, ini muncul pertanyaan baru nih, dipindah kemana? Kalau boleh tahu, second account, third account, atau di mana ya kalau boleh tahu ya? Mungkin dipindahkan menjadi foto yang udah di-print ya. Oh iya, foto album ya. Bener, foto album ya kan, biar lebih bisa dilihat secara jelas. Ya kan, kalau misalnya di sosial media kan mungkin baterainya takutnya habis. Kalau foto album kan bisa dibawa kemana-mana. Ya walaupun ribet tapi nggak apa-apa ya, masalah pindah-pemindah ini ya. Itu dia. Kita lihat nih komentar terakhir, kira-kira masih ada yang penasaran atau kayak gimana nih. Oke. Dari Indri Tuh, trik marketing kalau sudah sepi job, cari perhatian netizen katanya. Waduh, ini ada lagi nih satu spekulasi ya kan. Dari netizen kalau misalkan ini adalah salah satu trik marketing katanya. Mungkin aja sih bisa jadi. Apalagi kan kita udah tahu sendiri nih, kalau misalkan Arya Saloka sekarang udah berhenti dari sinetron sebelumnya. Gitu. Tapi untuk informasi juga netizen, sebenarnya Arya Saloka tuh lagi ada proyek baru yang tentunya ini proyek internasional karena bekerjasama dengan salah satu OTT dan itu pun dikerjakan dengan aktor-aktor yang besar juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya cari perhatian nggak juga, orang Arya Salokanya juga masih ada banyak proyek ke depannya. Udah sangat menjadi perhatian publik ya. Bener banget. Maka dari itu sebenarnya kita tidak perlu berspekulasi negatif juga ya netizen, walaupun sebenarnya itu mengundang perhatian ya. Bener banget, tapi nggak apa-apa ya. Kita doakan aja yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih dibalik menghapus foto ini ya kan. Jangan sampai ada berita nanti di depannya, berita tentang sesuatu hal yang bikin
gempar netizen gitu loh. Cukup Bener banget. menghapus saja, jangan ada yang lain lagi. Itu dia. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya ini kayaknya ada hubungannya juga sama Cema. Kira-kira sama-sama penyanyi kan Cema? Kan Oh, Cema, bener. Yoi. Sama-sama dari Bandung tepatnya nah, ya itu kan. dia. Coba langsung dibacakan nih, Cem. Momen haru Rizky Febian dan Mahal ini bertemu Azam. Aduh, lucu banget gak sih couple ini? Suka banget deh kayak best couple gitu loh menurut aku ya. Best Kalau couple menurut Cema gimana tuh? banget. Iya. Best couple juga sih, tapi kayaknya itu hikmat banget ya, seru banget gitu Iya. ya pertemuan mereka. Kayaknya netizen juga di rumah penasaran nih, kira-kira seperti apa sih pertemuan mereka sampai bisa menangis seperti itu. Itu dia. Langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, kalau ngelihat ya si Iki tuh bener-bener gendongnya dan digendong juga sama Mahal ini ya, itu bener-bener lucu banget. Apalagi dengan kita ngelihat ekspresinya Iki yang berkaca-kaca karena terharu melihat Azam kembali setelah sekian lama nggak bertemu. Itu emang lucu banget sih kalau misalnya cuma ngelihat videonya ya, mereka tuh bener-bener kayak keluarga kecil, kayak udah ngelihat sosok seorang ayah dan ibu dari Mahal ini dan juga Iki gitu loh karena menggendong Azam. Itu kayak lucu banget mereka ya. Tapi kalau misalnya Cema salpoknya di sini kayak Apa tuh? Iki sama Mahal ini berkaca-kacanya itu loh. Nah, Bener-bener itu dia. haru banget di pertemuan mereka bertiga gitu kan. Karena kan udah lama banget ya Iki nggak ketemu sama adiknya. Iya, itu dia. Dan sekalinya ketemu langsung kayak menumpahkan rasa rindu yang ada gitu Bener kan. banget. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa melihat nih kalau misalnya Iki akrab dengan Azam, kedepannya juga mungkin keluarga Sule lainnya bisa lebih akrab lagi dengan Natali dan juga Azamnya sendiri. Nah. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar dari netizen pada komentar apa sih? Apakah ada yang julid juga seputar Iki dan juga Azam ini? Kita langsung lihat aja komentar pertama datang dari siapa coba? Udah muncul komentarnya. Dari It's Feby. Kalau menurut aku Rizky udah berhak ngomong karena dia udah cukup dewasa, yang minimal bisa lah jadi penengah. Kasihan kan Azamnya, Mahal ini juga sampai nggak kuat tahan air mata katanya. Bener banget ya. Iyalah, maksudnya kayak kita dipisahkan sama orang tercinta seperti apa sih rasanya, pasti sedih banget dong. Bener banget ya, moga-moga ini bisa jadi pelajaran ya untuk yang lainnya ke depannya untuk bisa memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan keluarga sendiri gitu. Oke, kita lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya datang dari Widianti 2720. Dia bilang katanya sejatinya hubungan kakak beradik tak akan pernah putus. Bener banget. Apalagi ngelihat Iki yang benar-benar terharu ngelihat adiknya sendiri karena udah lama nggak bertemu. Ya moga-moga ini menjadi apa ya, awal yang baik lah untuk kedepannya supaya hubungan kakak adik tetap berjalan. Mau Betul. itu kakak adik dengan siapa. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir dari netizen seperti apa sih. Komentar terakhir datang dari Lina Swinarto. Terharu, Mahal ini nangis dan Iki coba nahan air mata. Kasihan Azam, ego kedua orang tuanya terutama ayahnya. Ya kita cukup berdoa aja yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan kalau misalnya masih bisa rujuk ya kita doakan untuk rujuk kembali ya kan. Karena banyak banget nih faktor yang bisa dipertimbangkan atas perceraian ini. Banyak banget yang dirugikan gitu. Apalagi anak-anaknya. Azam yang masih kecil butuh kasih sayang orang tua yang lengkap gitu. Itu dia. Nah, netizen, informasi tadi itu menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena di next segmennya kita juga akan memberikan informasi yang menarik kepada netizen di rumah. Hanya di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Waduh netizen, kalau misalnya kita ngelihat fotonya ya, emang bener-bener mirip sih Cem. Tapi bedanya adalah kalau Oki itu versi udah glow up treatment, jadi lebih shaping ya wajahnya. Kalau si satunya lagi yang tukang jamu ini, lebih ke agak cabi dikit yang belum glow upnya lah. Cuman mungkin kalau udah ditacap-tacap dikit sama treatment gitu, mungkin bisa makin mirip lagi kan? gitu. Benar banget ya. Luar biasa apalagi banget ada kata-kata Okin yang bilang nih, untuk mengklarifikasi kepada netizen di rumah gitu kan. Ini bukan gue yang jualan jamu ya kan, tapi kembarannya gitu. Bener kan. banget. Tapi lucu sih, maksudnya kayak Bener. banyak banget orang-orang yang kembar sama selebriti, yang mirip banget wajahnya dengan selebriti. Dan rezekinya juga ternyata gak lama tuh langsung kayak naik sama gitu kan setara. Nah, bener banget. Bahkan ada yang komentar juga dari netizen, katanya tuh kalau misalnya mereka tukeran kerjaan, yang satu manggung, yang satu jualan jamu, itu juga gak ada yang tahu katanya. Masih oke ya Masih oke. Ya mungkin Okin mau mirip. dicoba ya kan, jualan jamu biar lebih sehat gitu kan. Bener banget. Mungkin kalau lagi kecapean bisa tukeran kerjaan kali ya, Benar, ya kan? Udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi Okin yang ketemu sama kembarannya ya kan. Dia. Komentar pertama datang dari
Nia Dewiari, baru kali ini artis punya kembaran tapi masih cakepan kembarannya. Aduh. Waduh. Cakepan kembarannya ya kan langsung ya kan di Iya. apa itu poin banget kayaknya mbaknya ya kan ada masalah apa sih ini sama Okin ya kan. Bener banget. Tapi kalau ngeliat dari foto yang diposting sama si Okinnya sendiri, itu juga si tukang jamu itu fashionable banget gitu loh, Cem. Iya. Jadi memang cocok sih kalau misalnya mereka tukeran kerjaan dan memang kalau dibilang cakepan siapa, dua-duanya sama-sama cakep sih sebenarnya. Mungkin yang jualan jamu ini udah tahu ya kan karena iya. sering disorot sama netizen jadi dia berpakaian sangat rapi Itu mungkin dia. kali ya. Atau mungkin fashionnya sengaja dikembarin sama Okin biar dikira makin mirip Okin gitu kan. Mungkin. Bisa jadi. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya langsung datang dari Raihana_shop28. Dia bilang katanya, cari lagi bang, kan katanya orang kembaran kita ada 7 orang. Bener sih. Kebetulan kalau dari Fania sendiri juga merasa udah nemuin kembaran Fania. Tahu nggak siapa? Ralinsyah. Ralinsyah, ini kayaknya Ralinsyah agak sedikit shock ya kan mendengar statement ini ya kan kayaknya tuh aduh merasa terhina bukan ya enggak Jangan gitu dong ya. Nah gitu ya. Yaudah kita menunggu aja ya kehaluan Fania nggak apa-apa dimiripin sama Ralinsyah ya kan wajar orang pengen dimiripin sama siapa. Gitu ya. Ini kita lihat komentar terakhir datang dari Pribadi Koti udah bela-belain nemuin lu kalah ganteng bos katanya. Nggak apa-apa kalah ganteng ya kan. Yang penting sama-sama Okin ya gimana ya ceritanya. Yang penting sama-sama mirip lah. Iya, yang penting sama-sama kerjaannya jalan ya. Benar. Mau itu di jamu ataupun maupun di musik ya kan. Mungkin nanti bisa kolaborasi antara jamu dan musik ya mungkin kan. akhirnya kedepannya Okin bisa membuat lagu yang ada hubungannya sama jamu kan. Mungkin. Bisa jadi. Oke, kita tinggalin dulu nih berita jamu dan berita Okin dan kembarannya ini. Kita langsung lanjut ke berita selanjutnya. Kira-kira datang dari siapa sih Cema? Dan ini berita terakhir ya, kita Oke. lihat nih artikelnya di belakang. Glamor pakai busana nuansa emas saat rayakan ulang tahun ke-40 tahun. Waduh, keren banget sih. Makin tua, makin cantik kayaknya ya kan. Itu dia. Ini pasti netizen rumah juga kepo nih. Kira-kira semegah apa sih yang kita tahu Syahrini itu kan queen of apapun itu gitu kan. Jadi makanya kita lihat ya apakah semegah itu juga pestanya. Nah buat kalian semua yang penasaran nih, kita langsung simak aja informasi lengkapnya. Ini dia. Cantik banget loh Inces ini ya kan. Iya. Yang namanya tuh Inces nggak akan jauh ya dari yang namanya tuh glamor ya kan. Itu Kemewahan emas ya kan. Tapi ada salah satu hal yang salfok netizen nih, yang buat salfok netizen. Katanya itu kenapa sih cuma dikasih bunga aja hadiahnya? Nah, katanya kan suaminya Sultan. Tapi jangan khawatir Fania, karena suaminya sudah menyiapkan paket liburan mewah kapal pesiar nih untuk berdua mereka. Itu dia. Itu lebih mewah sih kayaknya. Iya, mungkin aja memang duitnya sengaja gak dikasih surprise waktu di awal karena ya biar kejutannya tuh bener-bener langsung shock gitu begitu dikasih kayak wah ternyata ini nih hadiah utamanya. Ternyata ini hadiah utamanya. Udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi pesta mewahnya Syahrini. Ya, itu kan? dia. Komentar pertama datang dari Mamawati 18, bahagia selalu guys bersama suami tercinta, cinta dunia akhirat. Amin ya robbal alamin katanya. Amin ya robbal alamin ya kan cinta dunia akhirat. Ya. Emang ya kalau misalnya lihat pasangannya itu adem ya kan jauh dari kontroversi, bener-bener saling mencintai satu sama lain. Ya bener banget. Tapi sebenarnya tadi kalau ngomongin soal hadiah-hadiah, bunga kalau misalnya bunga sebesar itu yang di foto Syahrini itu ya, itu juga lumayan gak sih harganya? Lumayan sih harganya, tapi kalau buat orang kaya emang nggak sih? Oh iya benar banget. Oke kita langsung lihat aja nih komentar netizen selanjutnya. Apakah ada yang julid soal hadiah bunga ini atau gimana, kita langsung lihat aja. Di balik sini langsung datang dari Mumui Bontot. Dia bilang katanya Masya Allah bahagianya Syahrini punya suami yang begitu memanjakan dan mencintainya. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya punya suami yang kalau hadiah ulang tahunnya aja tuh bisa pergi liburan bareng gitu kan. Pasti semuanya juga mau ya, semoga terus berbahagia di ulang tahun ke-40-nya ini. Betul. Oke lanjut lagi, komentar selanjutnya dari siapa nih Cema? Nih komentar terakhir ya kan, datang dari Suihana. Hadiahnya kok gitu-gitu aja, nggak kayak Sandra Dewi atau Bunda Maya, mewah hadiah ultahnya. Masih ada hadiah lain yang menunggu Syahrini di luar sana ya kan, jadi jangan khawatir, apalagi Syahrini kita ketahui sendiri ya, dia kaya raya, jadi hadiah kayak gitu kayaknya nggak perlu juga ya kan. Bener barangnya banget. aja udah mahal sendiri. Bener banget, kayaknya semua barangnya udah lengkap kan. Benar. Mungkin aja Syahrini juga love language-nya itu quality time, jadi makanya hadiah dari suaminya itu juga yang quality time aja, liburan quality bareng. time banget Gitu ya kan. Dan ternyata berita dari Syahrini tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini.
Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya pastinya. Dan tentunya kita juga nggak lupa untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye-bye. Wow, wow, wow. When I was young, all I get is one.